Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saudara sekalian, berikut akan dijelaskan praktikum fisika di Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta untuk percobaan M6. Percobaan M6 atau modulus elastisitas ini, maksud percobaannya adalah yang pertama menentukan modulus elastisitas atau E dari berbagai benda padat dengan cara pelenturan. Dalam percobaan ini, benda atau benda padatnya adalah dua macam, yaitu batang kayu, berupa batang kayu dengan bahan kayu jati, dan yang kedua adalah kayu borneo. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama jangka sorong, kemudian yang kedua adalah mikrometerskop, kemudian yang ketiga adalah mistar gulung, kemudian yang keempat adalah beban-beban pemberat, kemudian yang kelima batang kayu jati dan kayu borneo, kemudian yang keenam adalah statik dan tumpuan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah lampu indikator. Nah, di sini diperlihatkan skema dari setup peralatan yang digunakan dalam percobaan ini. Jadi ini adalah batang kayunya yang ditumpu pada kedua tumpuan. Kemudian di bagian tengah ini dipasang dengan mikrometerskop. Kemudian di bagian bawah diikatkan dengan pengikat yang dihubungkan dengan piringan untuk menempatkan beban. Nah, kemudian lampu indikator ini dipasang untuk melihat apakah kondisinya sudah terhubung kontak antara bagian plat mikrometerskop dengan plat baja yang berada pada batang kayu. Nah, jadi ketika beban ini ditambahkan, maka kayu ini akan melengkung. Nah, kemudian kita akan mengukur berapa kelengkungan dari batang kayu yang diberi beban. Nah, dengan mengukur kelengkungan ini akan bisa dihitung nanti berapa nilai dari modulus elastisitas masing-masing kayu. Teori singkat yang terkait dengan percobaan ini adalah apabila batang balok kita tumpu pada kedua ujungnya dan kita berikan beban melintang di tengah-tengahnya, kemudian batang balok ini akan melentur seperti pada skema gambar ini. Jadi kondisi awalnya lurus, kemudian diberikan beban di bagian tengahnya akan melengkung. Nah, besarnya lenturan atau lengkungan tergantung dari besarnya beban, kemudian modulus elastisitas dari kayu, kemudian jarak kedua tumpuan, ini jarak kedua tumpuan, kemudian sikap atau posisi peletakan batang balok. Nah, jadi batang baloknya ini itu pada posisi 1 ini lebih tipis, ini lebih tebal, ya. Kemudian peletakan yang kedua kalau begini dibalik. Nah, kemudian pada peletakan 1 maka ditambahkan beban. Nah, kemudian diukur berapa nilai H ini. H adalah nilai dari kelengkungan atau lenturan batang ini. Nah, pada peletakan pertama itu posisi batang diatur demikian. Nah, maka menurut teori kelengkungan dari batang ini itu akan memenuhi persamaan sebagai berikut. H sama dengan B L pangkat 3 dibagi dengan 4E B T pangkat 3 persamaan 1A. Di mana B besar ini adalah beban yang ditambahkan pada batang kayu ini. Kemudian L ini adalah panjang dari batang kayu. Kemudian E adalah modulus elastisitas, ini yang akan kita hitung nilainya. Kemudian B itu adalah lebar dari batang. Kemudian T-nya adalah tebal dari batang. Nah, kemudian kalau peletakan yang kedua, itu posisi dari batang ini diatur sedemikian sehingga bagian T-nya ini yang mendatar, kemudian B-nya yang tegak. Nah, maka nilai dari
kelengkungan H ini itu memenuhi persamaan BL pangkat 3 per 4E B pangkat 3T, persamaan 1B. Nah, dengan mengatur beban yang ditambahkan, kemudian dengan mengukur L ini, kemudian kita buat grafik hubungan antara beban dengan kelengkungan ini, maka akan bisa dihitung nanti nilai dari modulus elastisitas dari batang kayu yang digunakan. Jalannya percobaan, yang pertama ukur lebar B, kemudian tebal T dari batang kayu dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua adalah letakkan mikrometer skrup pada dudukan yang telah disediakan dan diatur sehingga mikrometer skrup tadi benar-benar dalam keadaan tegak. Kemudian pasang kedua klem penumpu pada sisi meja sehingga mikrometer terletak kira-kira di tengah-tengah dari kedua tumpuan tadi. Nah, kedua tumpuan diatur jaraknya sebesar 80 cm. Kemudian letakkan batang di atas tumpuan dengan sikap atau posisi peletakan 1. Kemudian gantungkan kaitan dari tengahnya, kemudian dihubungkan dengan piringan yang terkait dengan kaitan. Nah, kemudian dipasang lampu indikator untuk melihat apakah kondisinya sudah kontak atau belum nanti. Ini untuk melihat pada saat diberikan beban. Nah, kemudian putar mikrometer skrup sehingga batang mikrometer itu menyentuh plat datar pada kaitan. Nah, posisi ini dapat ditunjukkan dengan lampu indikator yang menyala. Jadi ketika nyala berarti sudah kontak. Nah, kemudian kita catat kedudukan mikrometer skrup ini pada keadaan ketika lampunya sudah nyala. Tempatkan beban berturut-turut, jadi ditambahkan setengah kilogram. Ketika ditambahkan setengah kilogram, maka lampu ini akan mati. Kemudian kita putar skrup, mikrometer skrup, sampai posisi lampu nyala. Kemudian kita baca kedudukan mikrometer skrup. Kemudian ditambahkan beban lagi, setengah kilogram menjadi 1 kilogram. Demikian seterusnya, sehingga dengan penambahan mulai dari setengah kilogram, 1 kilogram, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya sampai 3 kilogram pada piringan yang diletakkan di bawah batang, maka akan diperoleh nanti nilai dari kelengkungan pada masing-masing kayu, baik pada peletakan 1 maupun peletakan 2, kemudian dengan 2 jenis kayu, yaitu kayu yang pertama adalah kayu jati, kemudian yang kedua adalah kayu Borneo. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan oleh tim teaching, maka diperoleh hasil-hasil seperti pada tabel berikut ini. Jadi yang pertama adalah jarak kedua tumpuan L, baik untuk batang kayu jati maupun kayu Borneo. Maka jarak L ini telah ditetapkan sebesar 80 cm. Nah, kemudian plus minusnya sama dengan 0,02 cm, itu diambil dari 20% NST alat ukur yang dipakai. Alat ukur yang dipakai adalah meteran gulung dengan NST 1 mm. Kemudian lebar dari masing-masing batang kayu ini, untuk kayu jati, batang kayu yang pertama, lebarnya adalah 1,3. Kemudian untuk kayu Borneo lebarnya adalah 1,4. Nah, sedangkan untuk ketebalannya T itu untuk kayu jati sebesar 1,9, kemudian kayu Borneo sebesar 1,9, sama. Nah, nilai dari ketidakpastian itu diambil dari 20% NST alat ukur yang digunakan. Ketika kita mengukur lebar dan tebal dari batang kayu, baik batang kayu jati maupun Borneo, kita menggunakan mikrometer skrup dengan NST 0,01 mm. Nah, sehingga ketidakpastiannya diambil 20%-nya, yaitu sebesar 0,002 cm. Nah, kemudian ketika ditambahkan beban, maka berturut-turut akan diperoleh data-data seperti pada tabel berikut ini. Jadi ketika pada beban 0 derajat, ini kayu jati, kemudian ini adalah peletakan pertama, ini peletakan kedua.
Nah, ini menunjukkan nilai kedudukan mikrometer skrob. Jadi untuk 0 kg artinya belum ditambahkan beban, itu mikrometer skrob menunjukkan skala 0,54 mili. Kemudian setengah kilogram menunjukkan 0,68. Ketika 1 kilogram beban diberikan menunjukkan skala 0,76 mili. Kemudian 1,5 kilogram bebannya menunjukkan kedudukan mikrometer skrob 0,8 mm. Kemudian 2,0 kg kedudukan mikrometer skrob menunjukkan 0,84 mm. Kemudian 2,5 kg beban yang diberikan kedudukan mikrometer skrob menunjukkan 0,88 mili. Nah, ini adalah kedudukan mikrometer skrob untuk peletakan pertama kayu jati. Nah, sedangkan untuk peletakan kedua untuk kayu jati menunjukkan nilai-nilai sebagai berikut, mulai dari 0 kg beban 0,6 mili, kemudian setengah kilogram 0,64 mm, 1 kg 0,68 mm, 1,5 kg 0,75 mm, kemudian 2 kg 0,8 mm, 2,5 kg 0,86 mm. Nah, ini adalah data untuk kayu jati, baik peletakan pertama dan peletakan kedua. Nah, sedangkan tabel di sebelah kanan adalah batang kedua, yaitu untuk kayu Borneo, peletakan pertama dan kedua masing-masing dengan data seperti ini. 0,54 mm, 0,7 mili, 0,78, 0,86 mili, 0,94, 0,99 mili. Ini berturut-turut untuk beban dari 0 kg sampai dengan 2,5 kg dengan penambahan 0,5 kg. Kemudian untuk peletakan kedua kayu Borneo mulai dari skala 0,62 mm, 0,68 mm, 0,76 mm, 0,82 mm, 0,86 mm sampai 0,92 mm itu berturut-turut untuk beban dari 0 kg sampai dengan 2,5 kg dengan penambahan 0,5 kg. Nah, berikut adalah tugas yang harus dibuat untuk laporan percobaan M6 ini. Ada dua, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A adalah pertanyaan yang bisa dijawab tanpa data. Kemudian bagian B adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan data praktikum yang telah dilakukan. Bagian A nomor 1, apa yang dimaksud dengan sifat elastis dari suatu benda. Kemudian B, sifat plastis atau kurang elastis dari suatu benda, jelaskan. Nah, ini Anda silahkan cari dari buku referensi yang ada untuk menjawab pertanyaan bagian A. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas suatu bahan? Apakah panjang pendeknya batang kayu mempengaruhi modulus elastisitas kayu tersebut? Modulus elastisitas kayu tergantung pada faktor apa saja. Silahkan dicari dari buku reference untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 3, apa pengaruhnya terhadap hasil percobaan bila beban tidak digantung di tengah-tengah batang? Jadi artinya batang tadi itu di bagian tepinya yang diberikan beban. Jelaskan ya untuk menjawab ini. Kemudian nomor 4, bagaimana bentuk grafik antara H dengan B secara teoritis. Ya, jelaskan arti dari grafik tersebut. H dan B, di mana H adalah kelengkungan dari batang ketika diberikan beban B. Nah, kemudian dari persamaan yang telah dijelaskan di atas, itu jelaskan bagaimana kira-kira bentuk grafiknya. Kemudian yang kelima, jelaskan sifat suatu batang jika modulus elastisitasnya besar atau kecil. Nah, itu adalah pertanyaan bagian A. Nah, pertanyaan bagian B-nya adalah yang pertama, kita diminta untuk membuat grafik. Apa grafiknya? Grafik H, kelengkungan dari batang kayu terhadap H atau sebagai terhadap B atau sebagai fungsi dari B, di mana B adalah beban yang ditambahkan, kemudian H adalah kelengkungannya. Nah, kita buat grafik ini untuk peletakan 1, peletakan 2, masing-masing untuk kayu jati dan kayu Borneo.
Nah, ingat di dalam membuat grafik harus menggunakan kertas milimeter block ya, supaya grafiknya lebih jelas. Nah, kemudian untuk memudahkan di dalam pembuatan grafik ini, H itu dipakai sebagai arah ordinat sumbu X, kemudian maaf sumbu Y ya, kemudian B adalah absis untuk sumbu X-nya. Nah, kemudian skalanya itu sebesar 1 mm, itu kira-kira dengan jarak 1 cm. Atau boleh diatur sedemikian sehingga dalam satu halaman cukup besar untuk menggambarkan grafik. Demikian juga untuk beban ya, 0,5 kg itu setara dengan jarak 1 cm dalam grafik. Atau bisa juga diperbesar. Nah, dari data lebar batang B dan tebal batang T, jelaskan tentang cara menentukan ketidakpastian baik untuk kayu jati dan kayu Borneo. Saya kira di bagian depan penjelasan tadi sudah dijelaskan ya untuk bisa menjawab bagian B nomor 2 ini. Kemudian soal nomor 3 bagian B dengan hasil grafik yang diperoleh pada soal nomor 1 bagian B, grafik ini tadi, hitunglah modulus elastisitas untuk kayu jati dan kayu Borneo masing-masing untuk peletakan 1 dan peletakan 2 dengan menggunakan rumus 1A dan 1B. Ya, telah dituliskan di atas. Perlu diperhatikan atau dicermati bahwa perbandingan skala H dan B ini disesuaikan dengan ukuran kertas. Jadi artinya grafiknya nanti jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi, kemudian juga jangan terlalu sempit atau kecil. Jadi kira-kira halaman kertas itu setengah bagian itu sudah bisa menggambarkan grafik dengan milimeter block ya. Kemudian yang keempat, berikan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah diperoleh. Nah, berikut digambarkan bagaimana nanti cara membuat grafik untuk memudahkan Anda nanti dalam pembuatan grafiknya ya. Nah, jadi sumbu X ini adalah beban. Beban ini itu mulai dari 0 kg, setengah kilogram, 1 kg, 1,5, 2 kg, 2,5. Ini yang ke arah sumbu X. B, beban. Nah, ini hanya saya tuliskan secara umum saja. Nah, kemudian sumbu Y-nya adalah kelengkungan dari batangnya atau H-nya. Jadi untuk B1 hanya ini. Nah, untuk H ini kalau kita cermati, ini adalah kedudukan mikrometer stroke. Nah, kelengkungan itu dihitung terhadap kondisi awal mikrometer stroke. Jadi kalau misalnya kita akan menghitung H1, itu berarti 0,68 dikurangi 0,54 mm. H2 itu berarti 0,76 dikurangi 0,54 mm. H3 berarti 0,8 dikurangi dengan 0,54 mm dan seterusnya. Jadi H kelengkungan itu selisih kedudukan mikrometer stroke dikurangi dengan bagian awal kondisi ketika belum ditambahkan beban. Nah, itu menunjukkan nilai H-nya. Oleh karena itu dari tabel ini untuk peletakan satu kedudukan mikrometer stroke nanti ini akan diperoleh data-data berapa kelengkungan H1, H2, H3 dan seterusnya. Nah, kemudian dari nilai H1, H2, H3 sampai H6 ini untuk posisi beban B1 sampai B5 ini. Nah, kemudian kita ambil titik-titik yang diperoleh. Nah, ketika kita membuat grafik garisnya, maka garisnya itu tidak harus melewati semua titik-titik yang kita peroleh dari data tabel ini. Ya, seperti misalnya ini untuk kayu jati misalnya. Untuk kayu jati ada titik-titik merah ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tidak boleh membuat grafiknya itu menghubungkan semua titik. Jadi garisnya nanti patah-patah gitu. Tidak. Kita memilih garis lurus di mana titik-titik yang berada di atas garis dan di bawah garis seimbang. Nah, kemudian titik yang kita pilih yang pas terletak pada garis yang kita tentukan ini, itu yang akan dipakai untuk menentukan nilai kelenturan H3 ya untuk beban B3 ini. Nah, kemudian untuk kayu Borneo misalnya yang ini ada titik-titik biru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita memilih garis lurus sedemikian sehingga titik yang ada di atas garis dan di bawah garis seimbang. Nah, kemudian kita pilih titik yang pas pada garis, misalnya ini, pas ini pada garis,
maka kita pilih datanya nanti untuk beban B4 itu nilai H-nya H5 berapa. Nah, dari pilihan titik-titik ini, persamaannya kan seperti ini, H sama dengan B, L pangkat 3 per 4 EB, T pangkat 3. Nilai dari L itu sudah ada, nilai dari B dan T juga sudah ada, nilai H itu dari nilai yang sudah kita pilih titiknya ini. Ya, jadi ini adalah titik yang dipilih untuk biru, kemudian ini adalah titik yang dipilih merah. Nah, kemudian nilai dari kemiringan grafik V ini, tangen V itu sama dengan H dibagi dengan, H dibagi dengan B. Nah, jadi yang telah kita pilih adalah titik 3 ini, maka tangen stetanya kita hitung H3 per B3. H3 nanti datanya berapa dari sini, ya dikurangi ini berapa, kemudian B3-nya adalah ini, untuk beban B3 sama dengan 1 kg. Nanti dihitung dulu berapa nilainya ini. Nah, tangen steta ini kalau kita hubungkan dengan persamaan ini, tangen steta itu kan sama dengan H per B. Jadi B-nya ditarik ke bawah ke sini, H per B sama dengan L pangkat 3 per 4 E BT pangkat 3. Ini. Nah, maka nilai E-nya nanti sama dengan L pangkat 3 per 4 BT pangkat 3 kali tangen steta. Tangen stetanya dari persamaan ini yang kita peroleh, kemudian L, B dan T itu dari data pengamatan yang sudah dilakukan dalam percobaan ini. Nanti bisa dihitung berapa nilai dari modulus elastisitas ini. Nah, kemudian kalau ini gambaran untuk peletakan dua juga digambarkan untuk dua jenis kayu dalam satu grafik ya. Misalnya ini kayu jatinya yang di atas, kayu Borneo yang di bawah. Belum tentu seperti ini ya, ini contoh saja. Nah, kemudian dari titik-titik yang kita peroleh, itu kita pilih yang pas pada garis, setelah kita pilih garis lurus grafiknya. Nah, kemudian persamaannya kalau untuk peletakan yang kedua adalah H sama dengan B L pangkat 3 per 4 E B pangkat 3 T. Jadi bedanya di sini ya. Nah, maka tangen kemiringannya, ini setelah kita pilih titiknya, nah tangen kemiringannya sama dengan H3 per B3. Ini misalnya yang kita pilih ini ya. Kalau saudara memilih yang titik lain yang pas pada garis, ya nanti silahkan saja. Dihitung dulu, kemudian tangen theta dari persamaan dasarnya ini, itu bisa dihitung sama dengan L pangkat 3 per 4 E BT pangkat 3 T. Maka nilai E bisa dihitung sama dengan L pangkat 3 per 4 B pangkat 3 T kali tangen theta. Tangen thetanya dari sini, sedangkan L-nya, B-nya, dan T-nya dari data yang sudah dijelaskan pada data di depan. Nah, kemudian kita peroleh berapa nilai modulus elastisitas E. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, maka dalam kesimpulan dan saran kita masukkan yang pertama kita buat tabel grafik nilai dari modulus Young dari dua macam kayu yang berbeda. Yang pertama jenis kayunya, batang 1, kayu jati, kemudian ini peletakan 1, ini peletakan 2, nilainya berapa ini dari grafik tadi, E-nya ini berapa, kemudian diambil nilai rata-rata. Kemudian batang yang kedua untuk kayu Borneo, berapa modulus elastisitas E-nya, untuk peletakan 1 dan berapa nilai E-nya untuk peletakan 2, kemudian diambil nilai rata-rata. Nah, jadi kesimpulannya nanti antara kayu jati dan kayu Borneo itu mana yang modulus elastisitasnya lebih besar. Nah, kalau yang lebih besar itu berarti lebih bagus untuk bahan bangunan misalnya. Ya, karena kalau dipakai untuk bahan bangunan dengan modulus elastisitas yang besar itu dengan beban berat yang besar itu tidak terlalu besar kelengkungannya. Nah, kira-kira itu. Nah, ini kesimpulan itu bisa diperoleh dari hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam perhitungan ini. Kemudian lengkapi dengan saran untuk percobaan M6 ini, kira-kira percobaan ini supaya hasilnya bagus, itu kira-kira apa saran yang bisa saudara berikan. Nah, ini catatan tadi sudah dijelaskan, yaitu cara menentukan nilai modulus elastisitas melalui grafik itu dengan memilih salah satu titik dari grafik yang pas pada garis ya, untuk bisa menentukan nilai
E dan nilai B dan H-nya gitu. Demikian percobaan M6 yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.